Sore hari mulai memerahkan warna langit Duku Trowulan. Satu daerah kecil di lutut Bukit Trawas. Semerbak merah terlihat lebih tebal di ujung barat bukit, tempat di mana matahari terbenam. Iring-iringan burung manyar terbang pulang tidak ingin ketinggalan ikut meramaikan rona langit Duku Trowulan. Dua pemuda Duku Trowulan, Hendro dan Bolet, masih betah menikmati keelokan sungai Duku Trowulan yang masih asri dan airnya yang terkenal jernih. Dua pemuda pembobol rumah kosong ini bersila di atas balai bambu pinggir sungai ditemani beberapa botol minuman memabukkan. Bolet, yang lebih muda, lebih banyak mempunyai lubang di daun kupingnya, sibuk dengan satu botol di tangannya. Bolet menenggak bir sambil sesekali menengadah ke langit. Serombongan manyar tanpa bekal makan malam melintas langit sungai menarik perhatiannya. Bolet sumringah melihat sepasang manyar terbang terpisah dari rombongan. Dua sejoli, pikir Bolet. Hendro, tangan kirinya menggenggam botol hitam ikut mendongak, tapi fokus mata Hendro tidak pada kloter burung yang makin giat melintas, tapi pada langit yang mulai jauh dari kata cerah. Sudah waktunya untuk mengakhiri aktivitas haram mereka. Let botolnya beresin. Aku takut ada yang datang ke sini. Takut ada yang datang. Maksud Mas? Tanya Bolet setengah teler. Hendro justru bertanya balik dengan ketidaktahuan Bolet, perihal cerita orang Duku tentang si putih. Gadis hantu yang kerap mendatangi tempat mereka melakukan ritual minum saat ini. Hendro mulai bercerita tentang penampakan si putih di lingkar tanah pemakaman dan sungai. Tentang orang-orang Duku yang pernah melihat penampakan si putih di rumah bibik penjaga pemakaman. Rumah bibik penjaga pemakaman Mas? Tanya Bolet serius. Iya, konon bibik penjaga pemakaman ini yang menolong di saat menjelang akhir hidup si putih. Hubungan batin mereka jadi dekat. Hendro menambahkan, menurut kabar beredar, si putih hanya hantu penasaran yang masih merindukan kekasihnya. Dan putih jarang menampakkan diri untuk mengganggu atau menakuti orang desa. Hendro melihat langit berangsur gelap. Selain muncul di pemakaman, kata orang-orang si putih juga sering ke sungai ini. Makanya aku ngajak bubaran sebelum putih datang ke sini. Si putih datang ke sini. Bolet telat sadar. Dengan cekatan Bolet membereskan botol-botol cairan tidak halal mereka dari atas balai dan memasukkannya ke kantong kresek. Ayo pulang Mas. Aku lupa belum ngasih makan ayamku, gegas Bolet. Hendro terlihat bingung. Aku gak tahu kamu pelihara ayam. Memang gak punya Mas. Ini rencananya mau beli dulu. Ayo Mas, kita beli ayam. Dengan cerdas Bolet membelokkan motif ajakannya. Bolet langsung menjauhi balai bambu dan menuju ke atas lereng, dataran yang lebih tinggi dari ranah sungai. Bolet menunggu langkah lambat Hendro dengan duduk di atas motor. Beberapa jarak meninggalkan sungai dan tanah pemakaman setelahnya, motor dua pemuda ini mulai melintasi rumah bibik penjaga pemakaman, yang berhadapan dengan rumah besar bekas rumah keluarga si putih. Rumah rapuh bibik tembok rontok di sana-sini hingga terlihat batu batanya, berhadapan dengan kokohnya rumah berlantai dua bercat warna gading. Kedua rumah disambungkan oleh sebuah kabel tebal. Penerangan rumah bibik penjaga pemakaman bergantung pada rumah di depannya. Pepohonan berjajar berdiri lebih rimbun di belakang rumah bibik penjaga pemakaman. Setelah lahan lapang, motor melewati sebuah rumah sederhana milik Gama, pemuda cinta terakhir si putih. Rumah Gama sejajar dengan rumah besar. Kemudian motor keluar dari gang makam dan melintasi jalan beraspal dua lajur, jalan utama Duku Trowulan. Rumah di gang makam cuma 3 ya Mas? Kata Bolet menyempatkan menengok ke gapura gang makam. Sepi sekali, 3. Iya cuma 3, jawab Hendro. Beruntung, dua pemuda figuran pengantar cerita romansa ini dengan selamat meninggalkan gang makam, gang di mana kabar si putih kerap beredar. Jika saja mereka bertemu si putih, besar kemungkinan si putih akan bertemu dengan mereka.